Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Karnawati. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan video aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Latar belakang. Saat ini perkembangan zaman sudah semakin pesat dan membawa pengaruh besar untuk murid kita. Untuk itu, perlu ditanamkan budaya positif di sekolah-sekolah agar dapat membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan penerapan budaya positif ini bertujuan untuk melatih tanggung jawab dan kedisiplinan peserta didik di kelas dan di sekolah, serta dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Rencana aksi nyata yang saya lakukan yaitu yang pertama melakukan diseminasi budaya positif kepada rekan sejawat, dan yang kedua penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT bahwasanya pada kesempatan hari ini kita bisa membersamai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh teman kita calon guru hebat CGP dalam program diseminasi budaya positif di sekolah. Gambaran dari apa yang akan dipaparkan oleh Ibu Susi Karnawati SPD selaku calon guru penggerak, bahwasanya budaya positif di sekolah yang nantinya akan membuat anak didik kita menjadi pribadi yang berkarakter positif dengan melalui gerakan-gerakan yang akan disampaikan langsung oleh beliau Ibu Susi Karnawati yang meliputi beberapa bagian, dan nantinya kita akan mengikuti sampai selesai. Semoga akan membawa manfaat untuk pribadi kita dan sekolah kita. Dan lebih lanjutnya, semuanya waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Susi Karnawati. Sebelum pemaparan materi dari calon guru penggerak, pertama kali adalah sambutan dari beliau Bapak Kepala Sekolah Bapak Taufik Hidayat Chandra Bapak SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mendatangkan rasa syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita berkumpul atas undangan yang diberikan oleh saudara atau teman kita di Susi Karnawati dalam acara kegiatan di CGP Angkatan 9 Kabupaten Wonogiri dengan materi yaitu diseminasi. Marilah Bapak-Bapak undangan semua, kita dalam kegiatan ini diseminasi ini bisa berjalan dengan baik. Tapi perlu kita ketahui diseminasi itu apa? Diseminasi ini adalah penyebaran luasan ide, gagasan dengan tindakan inovasi yang berdasar pada perencanaan yang sudah matang. Jadi apa yang akan disampaikan oleh Ibu Susi ini yaitu berupa ide gagasan untuk kegiatan di sekolah, ya, dan semuanya sudah direncanakan secara baik, sehingga kita berharap nanti dalam penyampaian ini akan membawa menular, ya, pada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu sudah semakin siang, semoga kegiatan diseminasi budaya positif ini akan berjalan dengan baik dan kita akan dapat menerima ide gagasan yang akan ditularkan oleh beliau, oleh Ibu kita Susi Karnawati. Mungkin itu dari kami, ya, selaku
yang dituakan, hanya berharap semoga akan berdampak pada sekolah kita, atau sekolah kita, anak-anak kita menjadi anak yang sesuai harapan kita semua. Mungkin itu. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, waktu dapat kami berikan kepada Ibu Susi Karnawati SPD. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu guru semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Girirejo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Girirejo. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya, sehingga di hari yang cerah dan terik ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Sholawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan di siang hari ini, izinkan saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Wonogiri, tepatnya dari SD Negeri 2 Girirejo, SD yang kita cintai ini, pada siang hari ini akan menyampaikan diseminasi budaya positif sebelumnya, tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, sebelumnya pernah mendengar kata atau istilah budaya positif ya Bapak Ibu? Jadi budaya positif itu adalah merupakan pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Jadi tidak hanya siswanya, melainkan juga dari guru, dari warga di sekitar sekolah, dari orang tua siswa itu sendiri. Budaya positif yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan alhamdulillahnya di sekolah kita ini sudah ada budaya positifnya, sudah muncul. Setiap pagi ada pembiasaan baik, ada hafalan surat-surat pendek, ada juga sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Selain itu juga ada literasi. Itu adalah pembiasaan baik budaya positif di SD Negeri 2 Girirejo. Nah, pada kesempatan kali ini tentang budaya positif, saya akan menyampaikan 7 poin penting, yaitu konsep utama budaya positif. Yang pertama nanti tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia, yang keempat tentang motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segi
segitiga restitusi. Kira-kira dari ketujuh ini Bapak dan Ibu guru pernah mendengar yang mana atau semua sudah pernah mendengarkan? Sudah ada gambarannya nggih apa yang akan saya sampaikan pada siang hari ini? Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Contoh hal kecil saja, untuk menanamkan sikap disiplin, seorang guru sudah memberikan contoh atau teladan. Kita setiap pagi guru kita berangkat pagi itu merupakan teladan untuk anak didik kita. Yang kedua, kita menyambut siswa kita dengan salam senyum. Sudah kita laksanakan setiap hari. Itu adalah contoh hal kecil yang tanpa kita sadari kita sudah melaksanakan budaya positif di sekolah kita. Di sini ada teori kepalan tangan. Ibaratnya kita itu menyimpan sebuah rahasia yang sangat penting. Nah, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Di sini menggambarkan seorang guru yang menyimpan nilai-nilai dasar guru atau suatu rahasia. Di sini ada bujukan untuk membuka kepalan tangan ini. Kira-kira Bapak Ibu akan tergoda atau tidak? Diiming-imingi mungkin uang, digelitiki, dimarahi, digoda dan lain sebagainya. Kira-kira dibuka boten? Nek dibuka berarti kita sebagai guru tidak bisa menjaga rahasia. Istilahnya seperti itu. Ini adalah teori kepalan tangan. Perubahan paradigma belajar menurut teori kontrol ilusi kontrol Dr. William Glasser. Di sini yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa seorang penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang kedua adalah tentang disiplin positif. Sebelumnya saya bertanya, apa makna disiplin yang Bapak Ibu tahu? Makna disiplin. Makna disiplin, langsung saja Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah mengungkapkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kita seringkali menggunakan kata disiplin kepada anak didik kita. Disiplin dalam berpakaian, disiplin datang tepat waktu, disiplin dalam mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan
ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5: kasih sayang, kekuatan, kebebasan, kesenangan, dan melindungi diri. Jadi realita atau kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Di sini ada kasus sebagai pertanyaan tematik pada Bapak dan Ibu guru semua. Kasusnya adalah Ibu Ria ini guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Jadi di sini Bu Ria ini mempunyai murid yang bernama Agus. Agus ini setiap hari selalu meminta bekal makanan kepada temannya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa yang akan Anda lakukan Bapak Ibu guru semuanya? Oke, Bu Martini. Pendekatan persuasif artinya kita dari hati ke hati kita ajak berbincang pada si Agus, kira-kira latar belakang, jangan-jangan ketika anak itu tidak membawa bekal, memang keadaan di rumah itu kurang mampu, misalnya mungkin dari faktor ekonomi keluarga, tidak mempunyai lauk yang layak untuk dibawa ke sekolah, mungkin malu pada teman-teman. Jadi kita harus ada pendekatan dari hati ke hati ke anak, jangan langsung memarahi Agus. Terima kasih. Nabi juga mungkin sebagai seorang guru kita juga harus tahu latar belakang atau kondisi dari keluarga. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Bu Martini dan Bapak Kepala Sekolah. Jawabannya sangat luar biasa. Oke, seringkali kita menemui murid kita yang seperti ini. Jadi intinya jangan langsung memarahi anak tersebut, tapi kita cari dulu pokok permasalahannya apa. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan agar Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Jadi setiap anak yang melakukan kesalahan itu pasti karena dia itu ingin memenuhi 5 kebutuhan dasar tadi. Salah satunya mungkin bisa karena survival atau Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makanan. Yang kedua karena love and belonging, ini karena kasih sayang. Jadi teman Agus jadi memperhatikan Agus. Di sini intinya Agus itu mencari perhatian. Mungkin di rumah kurang kasih sayang atau perhatian dari keluarganya. Jadi Agus ini di sekolah membuat ulah, membuat kesalahan agar dia diperhatikan oleh temannya, agar diperhatikan oleh gurunya. Bisa juga karena kekuatan, dia merasa hebat, merasa anak yang paling hebat. Karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Dan yang keempat, bisa karena kebebasan. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu membawa bekal yang sama. Jadi di sini mungkin setiap hari Agus itu dibawakan mie goreng telur, sehingga dia merasa bosan dan dia berbuat ulah dengan cara mengambil bekal makanan temannya yang mungkin dirasa lauknya lebih enak. Dan yang kelima, karena kesenangan. Jadi Agus hanya iseng tok jaluk ini wow, dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi dari kasus tadi ternyata Agus itu ingin memenuhi dari 5 kebutuhan dasar tadi
love, power, freedom, dan fun. Di antaranya itu yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, motivasi eksternal, motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Motivasi eksternal yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. 2. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. 3. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, Bapak Ibu Guru, supaya kita tidak mengantuk, mari kita melaksanakan ice breaking dulu ya. Tapi muat buatan ya tempatnya. Ke depan Pak, supaya kelihatan semua bahwa pesertanya ini memang banyak. Saya meminta Bapak Ibu Guru semua untuk ke depan. Ayo silakan Bapak Ibu Guru ke depan. Kita permainan sebentar. Untuk tangan yang kiri di atas, tangan kanan di bawah. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu Guru nanti kita akan melaksanakan permainan menangkap Eli. Eli, di sini tidak ada yang namanya Eli. Kita akan menangkap Eli. Jadi nanti apabila saya menyebutkan nama Eli, Bapak atau Ibu Guru bisa menangkap jempol teman yang ada di sebelahnya. Jadi kita akan melatih konsentrasi kita. Jadi contoh, ini Pak Joko, misalkan saya menyebut Eli, langsung Eli, ya, Eli. Jadi kita melatih konsentrasi apabila nanti saya menyebut nama Eli, jenengan tangkap jempol teman jenengan yang ada di sebelah jenengan. Kalau saya bilang konsentrasi, Bapak Ibu Guru menjawab konsentrasi. Dimulai, lalu kita mulai ya. Oh, siap semua? Konsentrasi. Di sebuah desa hiduplah sepasang suami istri. Mereka dikaruniai 3 anak kembar bernama Ella, Eli, yang menangkap siapa? Ayo konsentrasi.
di rumah. Eli ternyata Eli ternyata menangis. Demikian tadi SDG-nya bisa kembali ke SDG-nya masing-masing buat ibu semuanya. Ya, jadi kita tadi melatih konsentrasi kita supaya fokus lagi ya setelah tadi mengantuk dan capek habis mengajar juga. Selanjutnya adalah hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Di sini Bapak dan Ibu guru ada yang tahu bedanya antara hukuman dan sanksi? Hukuman dan sanksi serta konsekuensi. Jadi hukuman dan konsekuensi itu kira-kira sama atau berbeda? Dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi. Kita sering mendengar ada hukuman, ada konsekuensi. Beda deh. Jadi kalau hukuman itu lebih karena kita membentak murid kita. Karena Anda tidak mengerjakan PR, silakan Anda lari 7 keliling mengelilingi lapangan, itu termasuk hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu berdasarkan dari kesepakatan kita. Misalnya setelah kita sepakati apabila besok kamu tidak mengerjakan PR, maka konsekuensinya kamu disuruh mengerjakan di luar kantor atau kamu harus mengerjakan di luar. Itu konsekuensi dari kesepakatan antara guru dengan siswa. Berbeda dengan hukuman ya. Di sini ada kasus Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Kira-kira kalau Anda sebagai guru setuju tidak dengan tindakan Pak Seno kepada Iva? Setuju bukan Bapak Ibu guru? Jadi Pak Seno ini menghukum siswanya karena Iva itu tidak suka pelajaran matematika. Saat pelajaran matematika berlangsung, Iva lebih memilih diam dan menggambar, sehingga saat diberi pertanyaan oleh Pak Seno, Ivanya kaget dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya, serta dia berusaha menjawab dengan tergagap. Akhirnya dia ditertawakan teman sekelasnya. Sudah kejadian seperti itu, malah Iva disuruh maju ke depan dihukum dengan cara memegang hidungnya di depan. Sudah malu tambah malu lagi ya. Kasihan sekali. Hal seperti ini sebaiknya tidak dilakukan oleh seorang guru. Karena apa? Selain Iva ini malu, dia bisa saja menjadi trauma, mentalnya menjadi down, dan kemungkinan dia menjadi malas lagi untuk pergi ke sekolah, apalagi saat ada jam pelajaran matematika dia menjadi trauma. Hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, semua harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Hukuman
jangka waktu pendek. Untuk restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman korban mendapatkan keadilan. Disiplin konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Di sini ada kata-katanya, peraturannya adalah titik-titik, kamu harus kerjakan. Untuk konsekuensi apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Kalau untuk restitusi, apa bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Nah, di sini ada kasus, mari kita berlatih bersama. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Ya, pertama hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, kita nanti akan lihat jawabannya. Yang menjawab hukuman, yang menjawab konsekuensi. Terus kasus selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Di lapangan. Ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki atau karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Kita lihat. Konsekuensinya ada 2, selebihnya adalah hukuman. Jadi yang berhubungan dengan kekerasan fisik terhadap anak itu adalah hukuman yang membuat siswa tersiksa. Karena bertelanjang kaki itu kan sakit, kasihan. Kalau konsekuensi biasanya kita membuat kesepakatan. Nanti kalau kamu tidak mengerjakan ini, berarti kamu harus mengerjakan di ruang kepala sekolah atau di kantor. Itu termasuk konsekuensi. Atau bisa juga besok berarti kamu harus mengerjakan 2 kali lipat. Itu termasuk konsekuensi. Berarti konsekuensi itu tidak boleh Iya. Iya, betul. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kelima, yaitu restitusi atau posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru yang tanpa kita sadari kita itu masuk ke posisi kontrol yang mana. Ini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol guru, pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dan kamu selalu yang paling terakhir. Jadi kata-kata yang sering kita ucapkan, saya kecewa sekali dengan kamu, itu adalah yang mengatakannya adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Jadi
orang yang salah itu tadi tambah merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini pasti biasa diucapkan oleh penghukum atau posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini posisi kontrol guru sebagai teman. Dan pemantau ini, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini posisi pemantau. Kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini posisi manajer, kembali ke keyakinan kelas. Jadi mungkin di sebagian kelas ini sudah membuat keyakinan kelas berbeda dengan peraturan, guys. Kalau peraturan itu biasanya ada kata-kata dilarang, jangan, tidak boleh. Kalau keyakinan ini tidak boleh menggunakan kata-kata jangan, dilarang, itu tidak boleh. Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Keyakinan kelasnya menjadi apa? Membuang sampah pada tempat sampah atau tempatnya. Di sini ada kasus lagi, kasus yang pertama. Pada hari Senin, Pak Alfi tidak masuk sekolah. Pak Alfi merupakan guru matematika. Saat itu Ibu Rina menggantikan Pak Alfi. Bu Rina baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Rina. Bu Rina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, Ibu, santai aja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Dalam kasus di atas, langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Ibu Santi melakukan langkah restitusi yang pertama, memanggil kedua anak dan menanyakan laporan dari Bu Eni. Ini termasuk menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan pada siswa apakah Vivi dan Natali melakukan perbuatan tersebut karena menganggap Bu Eni masih guru baru. Dan yang ketiga, apakah mereka bersedia memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan? Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Jadi sudah, langkah-langkah restitusi yang dilakukan adalah menyadari kesalahan, meminta maaf, dan mengusulkan beberapa langkah perbaikan, yaitu usulan pertama, diskusi kelompok tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu Kepala Sekolah Pak Hasan bila lain waktu tidak ada guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Jadi tanpa kita sadari dari kata-kata Ibu siapa tadi? Bu Rina tadi yang di sini, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Ini termasuk posisi kontrol yang mana nih? Kira-kira? Membuat merasa bersalah dan sebagai pemantau. Yang keenam, tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gesson tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam intrinsik. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti
Jadi di sini saya sudah membuat keyakinan kelas bersama siswa-siswi kelas 6, berbeda dengan peraturan ya. Jadi awal-awalnya itu anak-anak saya tanya, kita membuat keyakinan kelas yang kita yakini. Jadi nanti kalau melanggar konsekuensinya apa? Mereka menentukan sendiri konsekuensinya apa. Misalnya saya menunjuk Arina, kira-kira apa? Yang kemarin itu membuang sampah pada tempat sampah. Terus selanjutnya ada juga yang kemarin saling menghargai, jujur, disiplin, datang tepat waktu. Nah itu semua kemarin yang membuat anak-anak. Jadi intinya keyakinan kelas itu yang membuat itu antara guru dengan siswa yang sudah kita sepakati dan sudah kita setujui. Jadi apabila anak kita nanti melakukan kesalahan, kita kembali ke keyakinan kelas kita. Kita tanyakan apakah ini sesuai dengan keyakinan di kelas kita atau tidak. Itu termasuk restitusi atau segitiga restitusi yang pernah waktu itu kita praktekkan waktu KKG ya Bapak Ibu. Oke, seperti dalam diagram Venn ya, tentang budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas ini menjadi satu kesatuan. Ini ada kata-kata peraturan kelas dan keyakinan kelas, bedanya seperti apa? Kembalikan barang ke tempatnya, itu peraturan kelas. Nilai dari keyakinan kelasnya ini termasuk bertanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ini masuk ke dalam keyakinan kelas adalah saling menghormati. Jadi orang jaraki kancane, terus orang ngice kancane. Ini termasuk saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelumnya. Ini keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Komitmen, ini sudah menjadi komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, artinya keamanan, saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan berempati. Dilarang merokok, ini juga sama, termasuk kesehatan dan menghormati orang lain. Kenapa di sini ada nilai dari menghormati orang lain? Karena merokok itu asapnya bisa mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi sebagai bentuk wujud menghormati orang lain, maka sebaiknya tidak merokok di tempat umum atau saat berkumpul dengan teman-temannya yang tidak merokok. Gunakan masker, ini termasuk kesehatan dan keamanan. Berjalan di kelas dan koridor, masuk keamanan dan keselamatan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, lebih nyata ya keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dan pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Artinya positif itu tidak menggunakan kata-kata tidak, jangan, dilarang, itu adalah termasuk kata negatif. Tidak, jangan, dilarang itu adalah kata negatif. Makanya menggunakan kata yang positif. Sebagai contohnya tadi misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan, maka kita menggunakan kata positifnya membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh datang terlambat, kita bisa menggunakan kata positif datang tepat waktu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat seperti yang saya contohkan tadi. Jadi guru memandu diskusi dalam pembentukan keyakinan kelas ini. Jadi masing-masing anak menyampaikan pendapatnya masing-masing. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas
segitiga restitusi ya Bapak Ibu guru semuanya sebelumnya sudah pernah mendengar. Jadi ini bukan hal yang baru dan yang asing bagi kita. Segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Ini bedanya antara hukuman dengan restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Misalnya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini adalah kata-kata untuk melaksanakan restitusi terhadap siswa yang merasa bersalah. Nah, tahapan segitiga restitusi ada 3 tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini biasanya ditandai dengan kata-kata berbuat salah tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini gunanya untuk memancing siswa supaya siswa tersebut mau mengakui kesalahannya itu benar atau salah. Dan yang ketiga adalah saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Tahapan segitiga restitusi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan tahapan segitiga restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita kembalikan lagi pada keyakinan yang ada di kelas kita masing-masing. Ini kata-katanya bisa berupa apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, lalu apa kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang saya laksanakan kemarin bersama anak-anak kelas 6. Bisa supaya Bapak dan Ibu ada gambaran tentang bagaimana restitusi itu, ya. Selamat menyaksikan. Mohon maaf sinyalnya agak tersendat-sendat. Ini salah satu tugas kemarin. Jadi ini ada kasus 1 tentang siswa yang mencoret-coret meja dengan tipek.
teman-teman bahwa tadi kan coret-coret meja itu termasuk fasilitas umum yang harus kita jaga. Dan selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Memancing siswa untuk mengakui kesalahannya. Jadi di sini saya bertanya, apakah kamu lupa dengan keyakinan kelas kita? Apakah mencoret-coret meja itu termasuk ke dalam keyakinan di kelas kita, Arina? Lalu Arina menjawab, tidak, Bu. Lalu apa bentuk tanggung jawab kamu sekarang yang akan kamu lakukan? Arina di situ menjawab, saya akan membersihkan meja. Jadi di situ Arina sudah menyadari kesalahannya bahwa mencoret-coret meja itu termasuk perbuatan yang salah dan bentuk konsekuensinya adalah dengan membersihkan mejanya. Jadi dalam restitusi itu guru itu memfasilitasi supaya murid kita itu tahu apa salahnya, lalu tanggung jawabnya apa dan apa yang dilakukan untuk menutupi kesalahannya itu atau untuk menebus kesalahannya itu, seperti itu ya. Kalau restitusi di sini untuk kasus yang kedua itu ada belajar kelompok. Saat itu ada siswa yang bermain saat pembelajaran berlangsung. Saat pembelajaran berlangsung itu Valen malah asik sendiri, tidak mau berbagi dengan kelompoknya. Kenapa kok Valen ini ternyata asik main sendiri? Ternyata dia tidak suka dengan Amat. Kenapa tidak suka dengan Amat? Karena Amat itu selalu ngece, selalu mengolok-olok. Itu artinya kembali ke keyakinan kelas 6 bahwa kita harus saling menghargai, dan mengolok-olok itu bukan termasuk ke dalam keyakinan kelas 6. Di sini sadar bahwa Valen ternyata bermain sendiri, dia bermain membuat pesawat kertas. Lalu apa yang akan dia lakukan? Amat minta maaf sama Valen dan Valen membuang mainannya ke tempat sampah. Jadi posisi kontrol yang guru itu yang paling baik adalah posisi sebagai manajer ya, karena tadi ada 5 posisi kontrol, tapi kita seringkali menggunakan posisi kontrol yang sebagai teman, sebagai penghukum. Belum pernah ya Bapak Ibu, kita selama ini tidak pernah menghukum siswa kita yang memberatkan. Nah, demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita bisa mengimplementasikan apa yang sudah saya sampaikan tadi di kelas kita masing-masing. Yang kita mulai dengan membuat keyakinan kelas ya. Bersedia Bapak dan Ibu guru semuanya membuat keyakinan kelas dan merestitusi siswa kita apabila ada yang salah. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pak.
keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dan kita yakini bersama, mari kita lakukan setiap hari dan harus kita tanamkan dalam diri kita agar nanti tercipta budaya positif yang baik di kelas maupun di sekolah. Agar tercipta suasana yang bagaimana anak-anak? Aman, nyaman, tentram, dan kondusif. Nah, betul sekali. Kenapa kamu menertawakan Valen? Saya hanya bercanda, Bu. Lalu apa yang kamu lakukan sekarang? Minta maaf, Bu. Minta maaf, Valen. Bagus. Nah, anak-anak, meminta maaf jika salah itu masuk ke dalam keyakinan di kelas kita. Selain berbuat salah kita harus minta maaf, kita juga harus saling menghargai. Nah, Valen, karena kamu tadi tidak mau berdiskusi dan kamu malah asik mainan sendiri, sekarang apa yang akan kamu lakukan dengan mainan kamu itu? Silakan mainan kamu dibuang di tempat sampah. Nah, bagus. Anak-anak, kalau ada masalah seperti tadi, Bu Susi menyelesaikannya dengan titik-titik sendiri. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan di kelas kita atau belum? Nah, sekarang Bu Guru tanya, bagaimana perasaan kalian setelah terjadi masalah tadi? Perasaan saya senang karena sudah menyadari kesalahan dari dalam diri dan juga mampu bertanggung jawab. Kalau Valen, bagaimana perasaan kamu? Sama dengan Alina, Bu. Oke, bagus.